Dr. Bambang Budi Siswanto, tempat datangnya lahir Medan 2 Agustus 1956. Ini kelihatannya masih muda, jadi Dr. Bambang ini awet muda orang ini. Kemudian alamat kantor di Departemen Kardiologi Kedokteran Vaskular FKUI, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Kemudian Dr. Bambang Budi Siswanto punya riwayat pendidikan S1 tamat di FKUI 1982, spesialis jantung 1990 di FKUI, dan S3 di FKUI tahun 2006. Kemudian beliau punya banyak sekali riwayat pendidikan tambahan yang tentunya tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Ada kursus puluhan, belasan ya. Kemudian jabatan struktural juga koordinator pendidikan mahasiswa di FKUI 2009 sampai sekarang, koordinator pelayanan masyarakat, ketua pembimbingan rekam medis dan lain sebagainya. Kemudian dalam organisasi profesi juga Dr. Bambang duduk di banyak sekali, ada 10 ini organisasi profesi, dan menjadi konsultan di sekitar 5 atau 6 jurnal nasional dan internasional. Kemudian keanggotaan di dalam organisasi juga sangat banyak sekali, ada 15 tercatat di sini. Karya ilmiah ada sekitar 30-an, nasional dan internasional. Kemudian Dr. Bambang juga aktif membimbing. Jadi kami lihat di sini ada sekitar 20-an bimbingan tesis dan S3, 7 diantaranya S3 dan lainnya adalah S2. Dan banyak sekali karya ilmiah yang lain. Tentunya kita mengharapkan bahwa kita akan bisa mendapat ilmu yang banyak dari pembicaraan pada kesempatan ini. Untuk itu, maaf, kami perkenalan juga, saya Dr. Nafrialdi sebagai moderator, dan di samping saya ada Dr. Marulam, seorang ahli kardiologi dan penyakit dalam, yang kita harapkan juga bisa menjadi narasumber pada kesempatan ini. Kita berikan waktu kepada Dr. Bambang Budi Siswanto untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu mudah-mudahan tidak lebih dari 60 menit. Silakan Dr. Bambang. Terima kasih Dr. Nafrialdi, Ketua Modul Kardiovaskular. Yang terhormat para guru-guru saya, para teman-teman sejawat saya, para mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Nafrialdi dan Dr. Marulam, guru saya yang memberi kesempatan saya untuk memberi kuliah ini. Saya akan mulai kuliah ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Judul ini adalah suatu cardiometabolic risk. Yang dimaksud adalah bahwa kita harus dari awal penting untuk melihat tanda-tanda ini dan melakukan prevensi secara dini. Outline dari presentasi saya ini pertama-tama adalah data yang terakhir dari riset kesehatan dasar Riskesdas Departemen Kesehatan tahun 2007. Kemudian kita review kembali, kita ulang kembali traditional risk factor dan bagaimana lipid dan atherosclerosis dan apa yang disebut cardiometabolic risk, insulin resistan, diabetes, obesitas, hypertension, dan kesimpulan. Baiklah para pendengar sekalian, ini adalah data kematian yang didapat dari Riskesdas tahun 2007, di mana sampel hampir mencapai 800 lebih daripada populasi. Di sini kita lihat bahwa di daerah urban penyakit stroke mencapai hampir 16%. Kardiovaskular ini, diabetes mencapai hampir 15%, ischemic heart disease 8,7%, tuberkulosis 7,9%, hipertensi 7,1%, dan penyakit jantung yang lain di sini kita lihat. Jadi dari 5 yang teratas kita lihat bahwa penyakit stroke, diabetes, ischemic heart disease, dan tuberkulosis menempati peringkat yang atas di daerah perkotaan. Bagaimana dengan di perdesaan? Kita lihat tuberkulosis masih menempati yang pertama.
Yang kedua adalah stroke sebesar 11%. Jadi kita melihat bahwa di daerah rural pun ternyata stroke, hipertensi, dan ischemic heart disease maupun diabetes cukup tinggi. Kita semua sudah mengetahui faktor risiko tradisional yang kita bagi dua, terutama yang dapat dimodifikasi. Jadi artinya kita dapat merubah ini menjadi baik, dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi adalah dislipidemia, LDL yang tinggi, HDL yang rendah, trigliserid yang tinggi, tekanan darah tinggi, obesitas, insulin resisten, diabetes, faktor-faktor diet, thrombogenik faktor, dan kurangnya olahraga maupun berlebihnya alkohol. Di sini kita lihat bahwa ternyata faktor-faktor risiko ini ditemukan oleh Kirkland dan Riven bahwa mereka berkelompok. Mereka melakukan apa yang disebut ternyata mereka clustering, yaitu mereka berkumpul dislipidemia dengan raised blood pressure dan obesitas maupun insulin resisten, sehingga semakin memperkuat kuartet ini. Penelitian pertama adalah Framingham Study, menunjukkan hubungan antara tingginya kolesterol dan kejadian coronary heart disease risiko, di mana makin meningkatnya kadar kolesterol akan semakin meningkat kejadian penyakit jantung koroner. Kolesterol seperti kita ketahui adalah suatu faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Pada tahun 2003, di USA ada 30% yang mempunyai kolesterol lebih dari 200 mg. Dalam data Medscape yang terakhir, bahkan sekarang mencapai 50%. Di Eropa, ternyata dari pasien-pasien yang jelas menderita jantung koroner, ada lebih dari 50% yang jelas kolesterolnya tinggi. Dan yang terpenting adalah penurunan 10% daripada total kolesterol sudah berdampak menurunkan 15% kejadian kematian kardiovaskular maupun menurunkan sampai 11% total kematian. LDL kolesterol merupakan target utama untuk pencegahan penyakit jantung koroner. Dari kelompok dislipidemia, ada kelompok yang memang bawaan, yaitu familial. Seperti kita ketahui ada fenotip 1, 2A, 2B. Yang tersering kita lihat adalah yang fenotip 2A, yaitu LDL-nya ada peningkatan, juga kolesterol meningkat, dan ini banyak kita lihat kejadian LDL dan VLDL yang tinggi. Jadi fenotip 2A dan 2B ini yang tersering kita dapatkan. Di dalam darah, lipid berjalan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam total kolesterol, yaitu terdiri dari HDL dan LDL, VLDL maupun LP(a). Di lain pihak, lipid juga sebagai trigliserida di dalam darah. Lipoprotein itu besarnya lebih kecil daripada sel darah merah, kita lihat. Di mana lapisan yang terdalam adalah yang bersifat hidrofobik, ya, suatu lipid atau fats. Di luarnya ada yang bersifat hidrofilik, ya, fosfolipid dan free kolesterol di sini. Dan yang di luar adalah apoprotein yang bersifat amfipatik. Di sini kita lihat lipoprotein di luarnya, di dalamnya ada free kolesterol dan trigliserid di dalamnya. Inilah yang beredar di dalam darah kita. Lipoprotein itu, trigliserid dan ester kolesterol diangkut dalam perahu apoprotein, yaitu ApoA dan ApoA2 yang mengangkut HDL, ApoB100, ApoC dan ApoE yang mengangkut VLDL dan IDL, dan ApoB100 yang mengangkut LDL, ApoB100, ApoA kecil yang mengangkut LP(a). HDL dikatakan kolesterol yang baik, ya, karena bersifat protektif, ya, dalam mekanisme kolesterol reverse transport system. Sedangkan LDL, low density lipoprotein, bersifat buruk karena ini akan mudah teroksidasi sehingga membentuk foam cell. Trigliserid
juga merupakan lipid yang buruk. Sedangkan yang berbahaya ada LP(a) yang mematikan karena bersifat juga trombogenik. Di sini kita lihat bahwa di dalam darah besarnya partikel ini, ya, VLDL yang lebih besar, sedangkan small dense LDL yang lebih kecil, yang paling kecil dan bersifat sangat aterogenik. Kita semua telah ketahui bahwa total kolesterol normalnya kurang dari 200 dan trigliserid kurang dari 150, LDL kurang dari 100, HDL lebih dari 50 dan VLDL kurang dari 30, sedangkan LP(a) kurang dari 20. Inilah nilai normal yang diharapkan ada dalam darah kita. Ada yang disebut trias lipidemi. Ada kasus-kasus di mana yang nanti akan saya bawakan contohnya, pasien mempunyai isolated hanya LDL saja. Dalam populasi kita cukup banyak, sebesar hampir 33%. Yang low HDL juga cukup banyak, sekitar 21. Yang isolated hanya trigliserid tinggi, sekitar 10%. Ini adalah contoh di mana pada pasien-pasien yang mengalami hiperlipidemia dapat terlihat ada xanthoma tuberous. Bahkan kita lihat kadang-kadang di orang tua kita lihat di matanya ada xanthelasma yang menunjukkan bahwa pasien ini mungkin ada endapan kolesterol. Ini pada pasien-pasien yang mempunyai tinggi kolesterol, juga tendons di telapak kakinya, ya, di tumitnya, kemudian di sekitar sikunya ada papular eruptif xanthoma. Bagaimana kita mengevaluasi pasien-pasien yang mempunyai tinggi kolesterol? Tentu kita lihat, kita tanyakan apakah ada eruptif xanthoma. Kadang-kadang pada pasien dengan hipertrigliserid terdapat gejala abdominal pain. Kita tanyakan juga pada pasien-pasien kita, apakah dia bertambah gemuk, weight gain? Apakah ada diabetes? Di mana pada pasien-pasien diabetes banyak mempunyai small dense LDL yang bersifat sangat aterogenik. Apakah pasien sudah postmenopausal? Apakah pasien seorang peminum alkohol? Karena itu kita melakukan pemeriksaan lipid profile dalam keadaan puasa. Dapat juga dicek apakah pasien menderita dengan oral glucose tolerance test, bagaimana thyroid stimulating hormonnya, apakah ada kelainan liver ataupun kelainan ginjal. Selain itu dapat juga dicek apakah ada penyakit jantung koroner, apakah dengan ECG normal, atau kalau ECG normal dapat dilakukan treadmill test. Kalau treadmill testnya abnormal dapat dilakukan pemeriksaan angiografi koroner. Selain itu kita lihat overall secara keseluruhan faktor risiko yang lain maupun riwayat keluarga, apakah dalam keluarga tersebut ada previous coronary artery disease sebelumnya. Bagaimana dengan pengobatan pasien-pasien dengan LDL yang tinggi? Tentu yang nomor satu adalah perubahan pola hidup. Jadi kita tidak selalu memulai dengan obat, tetapi perubahan perilaku, modifikasi gaya hidup. Olahraganya, dietnya, itu yang lebih diutamakan. Kalau itu gagal, baru dilakukan dengan obat-obat seperti statin, ya. Di mana bekerja statin? Ya. Statin adalah penghambat enzim HMG-CoA reduktase, di mana akan menurunkan kolesterol sintesis, sehingga menurunkan intraseluler kolesterol, meningkatkan reseptor LDL, sehingga secara keseluruhan akan menurunkan hepatic kolesterol sintesis, menurunkan intraseluler kolesterol, meningkatkan reseptor LDL, maupun meningkatkan uptake non-HDL dalam sirkulasi. Bagaimana untuk melihat efek statin itu? Setelah pemberian statin,
diharapkan bahwa LDL dapat turun dan itu akan memakan waktu untuk memperbaiki endothelial dysfunction. Apakah dapat membaik dengan pemberian statin, dengan perjalanan waktu faktor-faktor inflamasi membaik, ischemic episode berkurang, funeral plaque distabilisasi sehingga cardiac event berkurang, dan ini membutuhkan waktu. Seperti kita ketahui di pasaran terdapat HMG-CoA reduktase bermacam-macam di dalam pasaran, ya, kita lihat di sini dengan dosisnya. Yang penting di sini adalah kadang-kadang kita perlu memperhatikan efek samping. Kadang-kadang ada efek samping berupa pusing atau mialgia ataupun menjadi cepat lelah atau gangguan pencernaan atau seperti flu. Kadang-kadang terjadi peningkatan enzim-enzim liver, walaupun kejadian serius sangat jarang, tapi perlu kita lihat bisa mencapai 2,5%. Miopati dapat terjadi sampai 0,4%. Sangat jarang ada kasus rhabdomyolysis yang dapat dicek dengan pemeriksaan CK. Karena itu kita harus hati-hati menggunakan statin pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Gunakan dosis terkecil yang cukup efektif dan hati-hati bila menggunakan kombinasi. Dan bila ada keluhan, sebaiknya dihentikan. Bagaimana pengobatan pada pasien-pasien dengan HDL yang rendah? Kembali yang paling penting adalah perubahan gaya hidup. Harus dengan olahraga yang banyak, ya, dan juga perubahan diet. Bila itu gagal, setelah evaluasi baru dapat diberikan obat-obatan seperti golongan niacin. Beberapa penyebab HDL yang rendah yaitu perokok. Pada kebanyakan obesitas juga HDL yang rendah. Pasien yang kurang berolahraga akan menyebabkan HDL rendah. Sedangkan olahraga yang teratur akan meningkatkan HDL. Diet yang terlalu tinggi karbohidrat akan menyebabkan HDL yang rendah. Juga pada penderita diabetes tipe 2, pada penderita trigliserid yang tinggi, penggunaan beta blocker, androgen dan steroid akan menyebabkan HDL yang rendah. Ini adalah mekanisme kerja nicotinic acid untuk meningkatkan HDL, yaitu memobilisasi free fatty acid ke dalam liver sehingga menurunkan sintesis triglycerid, menurunkan VLDL secretion, ya, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan HDL di circulation yang bersifat protektif dan merupakan mekanisme reverse cholesterol transport system. Nicotinic acid banyak terdapat di mana-mana, baik ada preparat yang generik maupun yang paten, bagus untuk menaikkan HDL dan mengurangi kejadian koroner. Tetapi sayangnya juga banyak efek sampingnya bersifat flushing, ya, atau pusing kepala, kadang-kadang menyebabkan hepatotoksisitas, menyebabkan ulcus pepticum, menyebabkan hiperglisemi dan mengganggu insulin sensitivitas. Jadi merupakan kontraindikasi pada peptic ulcer yang aktif maupun penyakit-penyakit liver. Slide ini ingin menunjukkan bahwa semakin tinggi HDL maka semakin bersifat protektif, sedangkan semakin rendah HDL bersifat atherogenik, baik pada laki-laki maupun perempuan. Bagaimana dengan trigliserid yang tinggi? Kembali kita melakukan terapi perubahan pola hidup. Ini yang penting, yaitu dengan aktivitas, dengan exercise sehingga membakar trigliserida. Bila gagal dalam evaluasi, barulah diberikan obat-obatan seperti fibrat. Di sini kita lihat bila trigliserid normal tak perlu diobati. Tapi bila borderline cukup dengan diet saja. Bila tinggi barulah dengan diet, olahraga dan obat. Ini adalah
asam fibrat yang banyak dipakai untuk mengobati hipertrigliseridemia. Dapat menurunkan hipertrigliserid, dapat meningkatkan HDL. Tetapi bila trigliserid sudah normal, kalau diberikan justru akan menurunkan LDL, ya. Kemudian dia akan memperbaiki dari small dense LDL menjadi partikel yang kurang aterogenik. Tapi juga ada efek samping dispepsia dan dapat menyebabkan batu empedu, miopati, dan abnormal liver function. Kontraindikasi pada kelainan ginjal dan kelainan liver. Bila pasien mengalami hipertrigliserid dan juga hiper LDL, kombinasi, kembali kita melakukan terapi perubahan pola hidup, modifikasi pola hidup dengan olahraga dan diet. Setelah kita evaluasi selama 3 bulan sampai 1 bulan, apakah gagal, baru kita mulai memberikan terapi. Hati-hati dalam pemberian statin dan fibrat. Ya. Menggunakan statin hanya untuk yang non-HDL goal. Mungkin lebih baik menggunakan fish oil dan niacin dengan statin daripada statin dan fibrat. Dan tetap digunakan statin dan fibrat dan dosis yang kecil. Dosis fibrat pada pagi hari dan statin pada malam hari. Dan hati-hati pada gangguan ginjal. Jelaskan pada pasien bila ada efek samping pada otot agar menghentikan, dan kita perlu cek bila ada keluhan untuk pemeriksaan CK apakah lebih daripada nilai normal. Ini adalah kesimpulan dari obat-obat yang diberikan, yaitu bila LDL yang tinggi, first choice-nya adalah statin. Bila trigliserid yang tinggi dapat diberikan fibrat, ya. HDL yang rendah dapat diberikan niacin. Bila LDL yang tinggi dan trigliserid yang tinggi dapat diberikan statin dan fibrat. Kemudian bila LDL tinggi dan HDL rendah dapat diberikan statin dan niacin, ya, untuk menaikkan HDL. Dan pada trigliserid dan HDL yang rendah dapat diberikan fibrat dan niacin. Bila LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi dan HDL rendah, statin, fibrat, maupun dapat ditambah dengan ezetimibe. Namun kita mesti lihat di sini bahwa perlu kita perhatikan efek samping dan usaha-usaha lain, yaitu exercise serta diet rendah karbohidrat. Pada small dense LDL sering membentuk free radical. Dia akan meningkatkan transendothelial filtration, rentan untuk terjadi oksidasi, dan juga mengurangi afinitas LDL reseptor. Dapat mudah untuk proteoglikan ikatannya dan meningkatkan faktor-faktor proagregasi dan vasokonstriktor. Lp(a) seperti juga LDL molekul yang lebih kecil. ApoB dan ApoA berikatan dengan Lp(a) ini. Lp(a) ini bersifat genetik dengan normal nilainya 20%. Bila lebih dari 30% beresiko. Dia akan berkompetisi dengan plasminogen karena strukturnya menyerupai dan berinterferensi dengan plasmin dan berperanan pada sistem trombolitik. Nicotinic acid dapat menurunkan, ini slide-nya salah ya, dan estrogen dapat meningkatkan Lp(a). Faktor risiko yang lain adalah hiperhomocysteine. Normalnya adalah 10 mikro, dan seperti kita ketahui folic acid, vitamin B6, B12 penting dalam transsulfurisasi dan remetilisasi daripada siklus. Berlebihan daripada homocysteine akan memudahkan oxidative stress dan DNA dan protein terjadi denaturasi melalui radical oxygen species formation. Pemberian folic acid 5 mg per hari ditambah dengan B6 dan B12 mungkin bermanfaat pada kasus-kasus dengan hiperhomocysteine. Dislipidemia pada pasien-pasien dengan insulin resisten dan diabetes berbeda. Pada pasien-pasien dengan diabetes mempunyai peningkatan trigliserid
mempunyai peningkatan VLDL dan HDL yang rendah maupun tingginya small dense LDL, berkurangnya ApoA1 dan meningkatnya ApoB. Karena itu pada pasien-pasien diabetes perlu diberikan statin kecuali ada kontraindikasi. Bagaimana dengan metabolic syndrome atau cardiometabolic risk? Menurut definisi WHO, diperlukan adanya gangguan toleransi glukosa ditambah 2 kriteria lain. Selain itu diperlukan rasio mikroalbuminuria dan albumin kreatinin rasio. Menurut IDF, diperlukan central obesity ditambah 2 kriteria yang lain. Dan menurut National Cholesterol Education Program Adult Panel 3, diperlukan 3 dari 5 faktor kriteria. Pasien-pasien dengan obesitas di perut sering datang pada kita dengan faktor risiko yang multiple, yang banyak. Di sini kita lihat pasien mempunyai pada laki-laki yaitu mempunyai abdominal obesitas bila ukurannya lebih dari 102 cm. Pada wanita lebih dari 88 cm. Faktor risiko yang lain yaitu LDL yang tinggi, yaitu lebih dari 70. Triglycerid yang tinggi lebih dari 150. Low HDL yaitu pada laki-laki kurang dari 40 dan pada wanita kurang dari 50. Hipertensi, tekanan darah lebih dari 130/80 dan adanya peningkatan gula darah puasa lebih dari 110. Ini adalah komponen-komponen daripada metabolic syndrome atau cardiac metabolic risk. Karena itu NCAP dan ATP3 panel menekankan pentingnya kita melihat pasien-pasien dengan multiple risk factor. Gunakanlah Framingham projection untuk pasien-pasien yang lebih dari 2 faktor risiko dan mulai dengan pengobatan intensif. Pada pasien-pasien yang diabetes walaupun belum menderita penyakit jantung koroner dapat diklasifikasikan sebagai coronary artery disease risk equivalent pada penderita diabetes. Kita harus mengidentifikasi orang-orang dengan multiple metabolic risk factor dan memulai dengan therapeutic lifestyle changes secara intensif, perubahan pola hidup ditekankan. Di sini kita lihat pada pasien-pasien dengan faktor risiko yang sedikit kurang dari 2, mungkin LDL 160 masih dapat menjadi target. Tapi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner ataupun pasien dengan risk equivalent, maka target LDL harus mencapai 100. Ini adalah definisi daripada cardiometabolic risk, yaitu suatu faktor risiko yang berkumpul, yang saling memperkuat dan link untuk menjadi berisiko penyakit jantung koroner dan diabetes, yaitu adipositas, kegemukan, hipertensi, dislipidemi, disglisemia. Di sini kita lihat tekanan darah yang tinggi, triglycerid yang tinggi, high LDL, low HDL, inflammatory marker, dan intra-abdominal obesity, gula yang tinggi, insulin resistan akan menyebabkan diabetes tipe 2 maupun cardiovascular disease. Hubungan antara obesitas perut dengan cardiovascular disease, yaitu pada pasien-pasien ini terdapat insulin resistan, disglycemia, dyslipidemia, left ventricle dysfunction, hipertension, coronary artery disease, dan sleep apnea syndrome pada pasien-pasien dengan obesitas. Pasien-pasien dengan severe obesitas mempunyai risiko mortalitas lebih tinggi di sebelah kanan ini. Demikian juga pasien-pasien dengan kaheksia. Jadi di sini diharapkan suatu
berat badan yang ideal. Efek samping daripada kronik adipositas dan ectopic fat. Kita lihat ada gangguan asam lemak bebas metabolisme, kemudian di otot, meningkatkan lemak di otot, meningkatkan epicardial fat di jantung, sehingga ada gangguan diastolik, terjadi perlemakan hati, menurunkan fungsi jantung, insulin sensitivitas, dislipidemia, gangguan sel beta, atherosclerosis, dan NASH. Central adiposity, suatu petanda yang cukup kuat daripada body mass index pada penelitian Hope Study. Di sini kita lihat bahwa waist circumference mempunyai kemaknaan yang lebih tinggi daripada body mass index. Pada pasien-pasien dengan abdominal adiposity, hipertensin, dislipidemia, dan disklipsia menyebabkan penyakit jantung koroner. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang semakin meningkat prevalensinya. Karena itu pencegahan sangatlah penting. Merupakan nomor 4 atau nomor 5 penyebab kematian pada negara-negara maju. Dan begitu banyak penderita diabetes yang saat ini menjadi epidemi. Bagaimana di Indonesia? Ini adalah data dari Litbangkes. Kita lihat di sini di Kalimantan, ya, yang tertinggi kita lihat TGT di Sulawesi Utara, ya. Dan yang rendah kita lihat di sini di Lampung, ya. Pada penderita diabetes terjadi topografi lemak yang spesial, yaitu intramuskular, intrahepatik, subcutaneous abdominal, intraabdominal, dan itu merupakan sumber daripada free fatty acid yang meningkat, TNF alpha yang tinggi, leptin yang tinggi, CRP yang tinggi, tissue factor, plasma activated PAI-1, dan angiotensinogen yang tinggi. Intraabdominal obesity adalah kontributor utama terjadinya risiko kardiometabolik. Di sini kita lihat yaitu meningkatnya faktor inflamasi, free fatty acid dan adiponektin yang turun, menyebabkan dislipidemia, insulin resisten, inflamasi, dan meningkatkan risiko kardiometabolik. Kita semua telah ketahui komplikasi lanjut daripada diabetes, yaitu pada makrovaskular, pada penyakit jantung, menyebabkan baik karena penyakit jantung maupun stroke sampai 2-4 kali lipat. Mikrovaskular komplikasi dapat berupa retinopati, nefropati, dan neuropati. Penelitian East-West Study menunjukkan bahwa pada pasien-pasien yang diabetes mempunyai risiko yang sama dengan pasien yang sudah mengalami infak miokard. Pada penelitian Paris, kita lihat bahwa kematian karena penyakit coronary heart disease juga sebanding dengan peningkatnya glukosa toleransi yang terganggu. Kita semua telah ketahui di sini lapisan-lapisan daripada pembuluh darah kita, tunica intima, tunica media, tunica adventitia, dan endotelium sebagai proteksi di dalamnya. Bagaimana terjadinya atherosclerosis plaque? Ini semua dimulai dengan endothelial dysfunction. Dengan adanya endothelial dysfunction terjadi respon protektif, yaitu produksi daripada faktor-faktor adesi, sehingga terjadi mulai agregasi monosit, T-limfosit, semua mendekati pada surface endothelial cell yang terganggu tadi. Mengalami migrasi melalui dinding arteri masuk ke dalam ruangan subendotelial. Kemudian makrofag akan menangkap oksidasi LDL tersebut sehingga membentuk suatu lipid rich
foam cell dan menghasilkan fatty streak dan plaque. Jadi endotelium yang teraktivasi tersebut meningkatkan sitokin, kemokin, dan growth factor, menyebabkan cellular adhesion molekul dan mengindus proliferasi maupun prothrombic state, trombus yang berkumpul. Dimulai dengan meningkatnya permeabilitas endotel, terjadi upregulation daripada endothelial adhesion molekul, kemudian terjadi perlengkatan daripada leukosit, kemudian terjadi migrasi leukosit ke dalam dinding arterial wall. Bertahun-tahun akan menyebabkan penumpukan daripada smooth muscle cell juga masuk ke dalam, aktivasi daripada sel, kemudian leukosit akan menempel pada dinding pembuluh darah, terbentuklah foam cell. Akumulasi daripada makrohas tersebut semakin menyebabkan timbunan gangguan aliran ini. Terbentuk formasi daripada fibrous cup yang memproteksi daripada lapisan tersebut, walaupun di dalamnya terdapat necrotic core yang berjalan terus. Terjadi penebalan daripada fibrous cup supaya dinding ini tidak terjadi ruptur plak, jadi stabilisasi plak. Tetapi suatu ketika terjadi ruptur plak sehingga terjadi perdarahan microvessel maupun terjadi trombosis, sehingga ini semua dapat mengganggu aliran darah, intraluminal trombus berkumpul maupun growth daripada trombus yang di luar, sehingga semakin menyebabkan gangguan pada aliran darah dalam pembuluh darah tersebut. Manifestasi aterosklerosis dapat berupa penyakit jantung koroner, yaitu secara klinis angina pectoris, infak miokard, maupun kematian mendadak. Di pembuluh darah cerebral dapat terjadi transient ischemic attack maupun stroke. Di pembuluh darah perifer dapat terjadi intermittent claudicatio dan gangren. Hal lain yang merupakan faktor risiko, kita lihat inilah adalah suatu data faktor risiko, di mana tekanan darah di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang masih merupakan masalah. Selain daripada masalah merokok dan masalah kolesterol, kita lihat di sini. Hipertensi sebagai faktor risiko dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Penyakit jantung koroner karena stress, stroke karena pembuluh darah di otak yang pecah, peripheral vascular disease, aortic dissection, pembuluh darah ginjal, dan retinopati hipertensif. Hipertensi merupakan penyebab kematian dan kesakitan. Pengobatan hipertensi dapat menurunkan mortalitas stroke yang cukup besar sampai 50% dan dapat menurunkan penyakit jantung koroner sampai 50%. Karena itu kita penting untuk mengetahui secara subseluler hipertensi, perubahan-perubahan pada pembuluh darah arteri. Data dari Riskesdas tahun 2007, pada survei tersebut kebanyakan orang menyangkal bahwa menderita hipertensi. Jadi hanya 4% yang mengakui bahwa memang menderita hipertensi. Tetapi ketika dilakukan pengukuran, ternyata 35% menderita hipertensi. Jadi kesadaran untuk mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi belum banyak diketahui. Hipertensi dapat terjadi pada berbagai kondisi. Hipertensi dapat terjadi pada orang muda, pada perbedaan ras, maupun pada perbedaan kebiasaan makan garam. Karena itu penting pengetahuan mekanisme hipertensi tersebut. Antara lain karena proses pengerasan daripada aorta dapat terjadi trombosis, perdarahan, maupun karena faktor-faktor renal hipertensi. Namun demikian, penurunan tekanan darah sampai 5 mm Hg
mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kardiovaskular. Perlu kita ingat, arteri bukanlah suatu pipa yang pasif, melainkan suatu pipa yang elastis, dan elastisnya sangat penting. Hipertensi adalah suatu yang reversible. Karena itu, perubahan pola hidup dan obat-obat yang tepat dapat untuk memperbaiki dan mencegah komplikasi hipertensi sendiri. Jadi hipertensi adalah suatu sindrom yang kompleks, di mana tekanan darah adalah perkalian daripada curah jantung dan peripheral resisten, dan keduanya dipengaruhi oleh autoregulasi. Hipertensi terjadi karena adanya peningkatan cardio output ataupun karena sebab peningkatan peripheral resisten. Peningkatan cardio output dapat dipengaruhi oleh preload yang berlebih, apakah karena volume yang berlebih, atau karena renal sodium retention, atau karena sodium intake. Ini semua akan menyebabkan peningkatan cardiac output, atau karena stres, karena sympathetic nervous activity, atau karena peningkatan peripheral vascular resistance, karena ada functional constriction ataupun structural hypertrophy. Misalnya pada hiperinsulinemia, pada obesitas, pada renin angiotensin yang berlebih, atau karena faktor genetik. Di sini kita lihat bahwa pada isolated systolic hypertension lebih banyak terdapat pada orang tua dibanding isolated diastolic hypertension lebih banyak pada kelompok yang muda. Kita berbicara pada cardiovascular atherosclerotic continuum, yaitu faktor risiko, di mana faktor risiko yang kita bicarakan tadi, dyslipidemia, hipertension, diabetes dapat menyebabkan atherosclerosis, coronary artery disease, myocard ischemia, thrombosis, myocard infarct, sudden death, arrhythmia, maupun remodeling, artinya pembesaran jantung, dan menyebabkan gagal jantung ataupun end-stage heart disease. Selain itu, ada faktor penuaan di sini kita lihat. Selain daripada gangguan elastisitas daripada pembuluh darah tersebut. Di sini tampak elastisitas pembuluh darah aorta yang berbeda pada yang berumur tua dibanding yang muda, di mana elastisitas pada orang tua akan berbeda, menyebabkan resistensi perifer yang lebih tinggi. Di sini adalah gambaran oksigen demand, dan ini adalah oksigen supply pada orang muda, di mana cukup seimbang, matching. Sedangkan pada orang tua, karena resistensi yang meningkat, terjadi kebutuhan oksigen demand tinggi, sedangkan supply-nya tetap. Sehingga pada kekahuan aorta terjadi peningkatan oksigen demand dan penurunan oksigen supply, sehingga terjadi iskemia. Dan peningkatan tekanan darah menyebabkan LVH dan gagal jantung. Bila jantung kita berdenyut, berkontraksi demikian, dia akan berjalan ke perifer. Disebut dia berkontraksi sebagai incident wave ventricular ejection. Jadi suatu pulse wave. Tetapi setelah berjalan, di sana terdapat resistant vessel. Dia akan menyebabkan reflected wave. Dia akan berbalik lagi resistensinya dan merupakan beban bagi jantung sendiri. Suatu reflective wave. Jadi bila kita mendapatkan pasien dengan tekanan darah yang sama 120/80, tapi bisa mempunyai mean arterial pressure yang beda dengan pemeriksaan pulse wave analysis, dan makin luas area ini merupakan beban bagi jantung dibanding luas area yang kecil, reflectant wave-nya lebih sedikit beban bagi jantung, walaupun dengan tekanan darah sistolik dan diastolik yang sama. Apa itu pulse wave analysis? Setiap kali jantung berkontraksi, kemudian ada reflective wave. Pulse wave analysis dapat memperlihatkan efek daripada pompa jantung maupun sekaligus pembuluh darahnya. Pulse wave analysis merupakan waveform daripada tekanan darah. Dan kecepatan hantar tersebut akan bertambah dengan bertambahnya usia.
Pulse wave analysis merupakan indeks daripada elastisitas arteri dan stiffness arteri. Jadi arteri kita bukanlah pembuluh darah yang pasif, sangat dipengaruhi oleh endokrin, parakrin, dan elastisitasnya. Di sini kita lihat pada orang muda, reflective wave-nya demikian dia berbalik dan berdampak pada jantung, reflective wave-nya kecil. Dengan bertambahnya usia, resistensi perifer meningkat, reflektifnya wave lebih besar sehingga menimbulkan kurva yang demikian. Di sini kita sebut augmented wave. Bagaimana pada yang lebih tua? Pada orang tua, reflektifnya makin besar sehingga kita lihat di sini ada delta penambahan daripada reflective wave yang merupakan beban bagi jantung. Di sini kita lihat dengan bertambahnya usia terdapat perbedaan-perbedaan daripada reflective wave, khususnya pada pembuluh darah resistensi perifer yang tinggi, reflective wave-nya akan semakin besar, merupakan beban bagi jantung. Dalam mengukur tekanan darah, kita tidak hanya melihat sistoliknya saja, diastolik, tapi juga mean pressure, yaitu 2 diastolik, sistolik dibagi 3, merupakan tekanan perfusi. Tadi mengenai augmented pressure, ya. Jadi pada orang tua augmentation-nya bertambah dengan ada peripheral resistance yang tinggi, dan ternyata ini merupakan beban bagi jantung. Pulse pressure adalah selisih antara sistolik dan diastolik, dan dengan bertambahnya usia pulse pressure semakin meningkat dan semakin exaggerated sehingga dapat menyebabkan stroke pada usia tua. Peningkatan augmented pressure 10 meter Hg dapat meningkatkan 18% risiko kematian, bahkan 20% major aortic cardiac event. Augmentation index atau pertambahan indeks tadi yang bertambah 10% dapat meningkatkan 28% risiko kejadian major aortic cardiac event. Di sini kita lihat tekanan darah, di sini besarnya augmentation waveform yang dapat dilihat dengan pulse wave analysis. Jadi selain daripada tekanan darah juga, kita dapat melihat abnormal pulse wave pressure pada pasien-pasien hipertension dan merupakan surrogate marker untuk terjadinya atherosclerosis. Di sini kita lihat hubungan antara berbagai faktor risiko yang telah dijelaskan tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tekanan darah, kita lihat semakin tinggi total kolesterol, maka dapat semakin rendah HDL, diabetes dapat meningkat risiko sampai 58%. Kombinasi-kombinasi dari faktor-faktor risiko tadi. Baiklah para pendengar sekalian, karena itu cardiometabolic risk masih merupakan continuing burden untuk penyakit, yaitu suatu kegemukan, hipertensi, dislipidemia, dan disklemia menyebabkan pengelompokan yang disebut cardiometabolic risk. Cardiometabolic risk berhubungan dengan kejadian kardiovaskular yang penting, kematian maupun kesakitan. Dan saat ini terjadi terus epidemi adipositas, sehingga kita memerlukan evaluasi yang lebih baik, suatu pendekatan yang lebih baik untuk menangani cardiometabolic risk. Para hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan, cardiometabolic syndrome adalah suatu pengelompokan daripada faktor-faktor risiko kardiovaskular yang dapat dimodifikasi. Dan kelompok ini merupakan very high risk untuk kejadian kardiovaskular. Namun demikian menjadi tugas kita untuk dapat early detection dan pencegahannya. Terima kasih atas perhatian.
Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Bambang Budi Siswanto yang telah memberikan suatu kuliah yang sangat luas. Kita tadi sudah dengarkan mulai dari masalah lipid, masalah gula darah, masalah hipertensi, kemudian kombinasi masalah tersebut, dan berbagai teori tentang fisiologi vaskuler yang merupakan tambahan ilmu yang sangat berharga buat kita semua. Selanjutnya kita akan terus dengan sesi diskusi. Kami harapkan dari audiens sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kami beri kesempatan kepada audiens kita yang paling jauh, barangkali dari Udayana, kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang, Dr. Bambang. Selamat siang. Ya, saya ada satu pertanyaan. Kebetulan saya bukan dari bidang yang sama ya, Bapak. Jadi saya cuma ingin menanyakan contoh pola makan yang benar bila kita kekurangan tadi namanya HDL ya, dan atau kelebihan dari LDL itu sendiri. Itu aja Bapak. Terima kasih. Ya, saya kira bisa langsung dijawab Dr. Bambang. Baiklah, terima kasih. Kalau saya boleh tahu ini namanya siapa? Nama saya Putri, Bapak. Saya dari bidang ilmu teknik elektro, Bapak. Baik. Pada kasus HDL yang rendah dapat dinaikkan bukan dengan pola makan, melainkan dengan exercise, yaitu dengan olahraga yang teratur. Kita melakukan olahraga yang teratur tiap hari setengah jam dengan nadi yang terukur. Jadi teratur dan terukur. Yaitu kita melakukan olahraga sampai mencapai nadi latihan. Jadi bukan dengan diet. Nadi latihan maksudnya adalah yaitu rumusnya 220 dikurangi umur dan 85% daripada tersebut, sehingga ini merupakan nadi latihan kita. Kalau kita olahraganya terlalu sedikit, mungkin tidak mencapai nadi latihan tersebut. Kalau terlalu banyak, kita akan juga lelah, fatigue. Jadi diperlukan yang teratur dan terukur. Ini penting untuk menaikkan HDL. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak dari Udayana? Kalau tidak, kami beralih ke audiens kita dari UKI Jakarta. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, saat ini belum ada pertanyaan. Silakan lanjutkan dulu. Ya, terima kasih. Sambil mikir-mikir pertanyaan ya. Kami beralih ke audiens kami di ruang kuliah anatomi FKUI. Ada yang nanya? Silakan dari ruang anatomi. Nampaknya ini audiens yang terbanyak. Mudah-mudahan pertanyaan juga banyak. Ada yang nanya? Saat ini belum ada, Dok. Belum ada ya? Oke, tidak apa-apa. Sambil mikir ya. Nah, kami beralih ke audiens yang ada di ruangan ini. Silakan ajukan pertanyaan. Mudah-mudahan ada. Sambil menunggu ya, sambil menunggu pertanyaan. Mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di belakang. Ya, silakan sebut namanya. Apakah ada penjelasan mengenai mekanisme bagaimana olahraga itu bisa menaikkan HDL dan mekanisme selulernya, biokimia? Ini suatu pertanyaan yang tepat sekali. Kita ketahui mereka dalam keseimbangan antara LDL, HDL, dan trigliserida. Mereka dalam suatu keseimbangan yang dapat kita hitung secara rumus Friedewald. Dengan melakukan exercise, kita akan membakar
trigliserida akan menjadi menurun. Kita juga akan menurunkan LDL walaupun tidak terlalu banyak. Sehingga keseimbangan akan menjadi berubah, terjadi peningkatan daripada HDL karena mereka berada dalam suatu keseimbangan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, bisa puas. Silakan penanya yang lain. Ya, silakan. Iya, selamat siang. Nama saya Lina Ninditya. Saya yang bertanya, dok, sebenarnya untuk patofisiologi itu mana yang terjadi lebih dulu, atau aterosklerosis? Ya itu aja. Terus yang kedua itu ada nggak sih hubungannya? Udah itu aja. Satu pertanyaan aja. Hubungan antara aterosklerosis dengan hipertensi. Oke. Ya, silakan Dr. Bambang. Pertanyaan, hipertensi merupakan faktor risiko aterosklerosis. Tapi hipertensi sendiri tadi dikatakan dalam kuliah saya dia merupakan gangguan elastisitas. Ya. Jadi sebagai faktor risiko hipertensi ada duluan yang menjadi faktor risiko terjadinya aterosklerosis. Ada juga hipertensi yang tidak menyebabkan aterosklerosis dalam perjalanannya. Ada juga aterosklerosis yang tidak lewat jalur hipertensi. Karena aterosklerosis itu multifaktorial. Jadi kalau kita kembali kepada slide permulaan, dia merupakan aterosklerosis sesuatu yang bersifat multifaktorial, tidak hanya karena hipertensi. Jadi kalau singkat kata, mana yang duluan, hipertensi atau aterosklerosis, tergantung pada kasusnya. Kalau aterosklerosis terjadi karena faktor risiko yang banyak, antara lain hipertensi. Tapi tidak semua aterosklerosis akan menyebabkan hipertensi, tetapi gangguan elastisitas dapat menyebabkan hipertensi. Apakah ini bisa menjawab pertanyaan tadi? Oke, terima kasih. Barangkali mungkin di samping kita juga ada narasumber yang bisa berbagi ilmu, yaitu Dr. Marulam. Kita harapkan juga sumbangan saran dari Dr. Marulam tentang hal-hal yang ditanyakan tadi. Terima kasih Dr. Nafrialdi. Saya kira menarik sekali pertanyaan antara hipertensi dan aterosklerosis, mana yang duluan. Tadi Dr. Bambang sudah menunjukkan slide yang sangat menarik dari Framingham itu, dari Kennel tahun 76. Itu ada satu slide yang menunjukkan bahwa kalau ada hipertensi 160 saja, 10 tahun ke depan hampir 10% orang itu akan mengalami serangan jantung. Apabila disertai dengan kelainan lipid, entah itu total kolesterolnya naik, HDL-nya rendah, maka hampir 20% orang itu pasti mengalami serangan jantung. Apabila ditambah dengan diabetes, maka 25% pasti mengalami serangan jantung. Apabila merokok plus 3 faktor yang tadi, hampir 35% pasti mengalami serangan jantung. Apabila sudah ditemukan hipertrofi ventrikel kiri, 10 tahun ke depan 58% pasti mengalami serangan jantung. Jadi begitu eratnya hubungan antara hipertensi dengan lipid, dengan diabetes, merokok, dan LVH. Begitu eratnya hubungannya. Dan serangan jantung itu pasti aterosklerosis. Mana yang duluan, seperti Dr. Bambang tadi mengutarakan, memang sulit. Sebab aterosklerosis sebenarnya, kalau dilihat dari autopsi daripada tentara Amerika yang meninggal di Vietnam, itu sudah ditemukan pada umur 20-an.
Bahkan umur lebih muda dari situ pun sudah banyak aterosklerosis, hanya asimptomatik. Asimptomatik. Pada hipertensi khususnya, maka unsur wall stress daripada hipertensi itu sendiri akan merangsang faktor-faktor endotel yang tadi diutarakan oleh Dr. Bambang. Itu sebabnya hipertensi menjadi faktor risiko bagi aterosklerosis di masa depan. Jadi, maka kalau kita mengobati hipertensi, kita tidak hanya mau mengobati tekanan darahnya saja, tapi harus melihat seluruh faktor-faktor yang tadi diutarakan oleh Dr. Bambang. Kardio metaboliknya sangat penting dan menyatu. Pertanyaan yang lain mengenai LDL. Tadi Dr. Bambang belum singgung barangkali. Ada dua faktor. Faktor makanan dan faktor produksi di dalam liver kita sendiri. Yang banyak sekali hubungannya dengan genetik. Dua-duanya itu memegang peranan yang sangat penting. Itu sebabnya maka lifestyle changes selalu harus dilakukan dahulu. Tapi itu gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Anda harus banyak makan yang rebusan, menghindarkan gorengan, dan makan junk food. Kemudian, walaupun Anda sudah berhasil dengan itu, belum tentu kita berhasil menurunkan LDL kolesterol. Itulah sebabnya Dr. Bambang tadi mengutarakan adanya statin, penurun LDL kolesterol yang paling kuat. Kemudian adanya ezetimibe, menghambat absorpsi kolesterol di dalam usus. Bahkan zaman sekarang, statin dikombinasi dengan ezetimibe akan menurunkan LDL kolesterol sampai lebih dari 50%. Tetapi tetap lifestyle changes harus dilakukan. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Dr. Marulam. Boleh saya tambahkan sedikit ya, tentang LDL? Bambang mau menambahkan. Mengenai LDL ini, jadi pada tahun 1983, Brown and Goldstein, dia mendapat hadiah Nobel karena dia menemukan reseptor LDL di liver. Reseptor LDL di liver tiap orang berbeda-beda, pada muda dan tua. Tetapi pada orang semakin tua, ternyata reseptor LDL-nya berkurang. Ya. Karena itu antara lain kerjanya statin tadi diharapkan dia meningkatkan reseptor LDL tersebut. Kadang-kadang kita lihat pada pasien yang mengaku dia sudah diet ketat dan sebagainya, tetapi tetap LDL-nya tinggi. Mungkin memang karena pada dirinya reseptor LDL-nya sudah sangat menurun, sehingga dia memang tetap memerlukan statin walaupun dietnya sudah ketat. Mungkin itu yang saya tambahkan, reseptor. Ya, selanjutnya kami beri kesempatan boleh dari Bali atau dari UKI. Sudah ada pertanyaan apa belum? Nampaknya dari UKI mulai bergeming. Ada pertanyaan? Belum? Atau dari Udayana belum? Kami kembali ke ruang anatomi. Silakan audiens di ruang anatomi. Ada dok? Ya silakan. Sebutkan nama. Selamat sore dok. Saya Jessica, mahasiswa Kauli 42. Tadi kebetulan sebelum ini saya sempat pleno pas pagi itu dikatakan bahwa HDL itu akan meningkat pada aktivitas olahraga yang aerobik. Nah terus saya ditanya
kenapa mekanismenya bagaimana seperti itu. Terus saya tidak bisa menjawab, jadi siapa tahu dokter bisa menjawab. Terima kasih sebelumnya. Maaf, pertanyaan kurang jelas. Bisa bicaranya agak pelan gitu ya. Jadi gini dok, tadi saya sempat diberi pertanyaan oleh seorang teman, itu bagaimana HDL bisa menekan pada aktivitas olahraga yang aerobik gitu, mekanismenya. Dan saya saat itu tidak bisa menjawab, jadi siapa tahu dokter bisa menjawab dan menolong saya. Terima kasih dok. Ya, pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Ya, HDL dengan exercise, tapi ada kata-kata aerob. Saya tidak tahu apakah konotasinya anaerob beda lagi gitu. Baiklah, saya ulangi kembali. Mungkin bisa saya sayangkan kembali slide. Di dalam darah, apa yang kita makan ini berada dalam lipid, berada dalam keseimbangan. Ada triglycerid, ada LDL, VLDL, HDL. Semua berada dalam keseimbangan. Ya. Itu dikatakan oleh seorang pakar yang namanya Friedewald, yang disebut rumus Friedewald. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita berolahraga, kenapa HDL-nya bisa naik? Karena dengan kita berolahraga, trigliseridnya terbakar. Dibakar yang tidak perlu, trigliseridnya menurun. Dengan kita berolahraga, LDL-nya pun menurun, walaupun tidak sebanyak trigliserida. Sedangkan keseimbangan itu tetap. Sehingga HDL berada dalam posisi yang lebih baik, yaitu dalam keseimbangan yang lebih baik. Trigliserid menurun, LDL menurun, sedangkan HDL menjadi naik. Itu jawaban saya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas jawabannya. Ada lagi penanya dari ruang anatomi? Ya, sementara menunggu pertanyaan. Belum ada ya. Kita beralih ke ruangan ini. Ada dari belakang barangkali? Saya David dari Pusdika 2. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama itu, saya ingin bertanya mengenai suatu kasus di mana ada orang yang tekanan darahnya itu sangat tinggi, kemudian yang diastolnya sangat rendah. Sistolnya sangat tinggi, dia terus sangat rendah, atau disebut sebagai isolated systolic hypertension. Saya ingin bertanya, ini mekanisme sebenarnya kayak kenapa kita bisa tidak di isolated systolic hypertension. Terus yang mengenai yang pulse pressure itu pas KD, ada yang bilang, yang fasil saya bilang kalau yang baik itu pulse pressure itu sekitar 40. Kalau di bawah 40 itu artinya perfusinya terganggu. Sedangkan kalau di atas 40 itu kenapa ya dok? Apanya yang rusak kalau di atas 40? Terima kasih David. Pertanyaan pertama saya koreksi dulu. Kalau saya tidak salah tangkap, pertanyaan kamu adalah yang disebut isolated systolic hypertension itu diastoliknya normal, tapi hanya sistoliknya yang naik. Jadi namanya isolated systolic hypertension. Kalau sistoliknya tinggi, diastoliknya rendah, sehingga lebar sekali, itu penyakit tertentu. Ya. Misalnya pada kasus-kasus yang katup aortanya bocor, aorta regurgitasi, dia tekanan darah diastoliknya rendah, sedangkan sistoliknya tinggi normal sesuai dengan umurnya. Jadi pertanyaan pertama tadi, isolated systolic hypertension itu terjadinya karena proses aging, proses penuaan, di mana resistensi pembuluh darah perifernya meningkat, sehingga yang meningkat hanya sistoliknya saja. Tadi saya katakan dia ada reflection wave. Semakin tua, semakin tidak elastis. Jaringan pembuluh darah yang tadinya elastis diganti oleh jaringan kolagen, sehingga berbalik menjadi sistoliknya menjadi meningkat. Begitu. Jadi pertanyaan pertama tentang isolated systolic hypertension. Pertanyaan kedua adalah pulse pressure. Pulse pressure adalah selisih antara sistolik dan diastolik. Dan itu diperlukan secara normal.
sebetulnya pulse pressure itu yang berbahaya adalah kalau pulse pressure-nya melebar. Yaitu ternyata dengan bertambahnya umur, tekanan darah sistolik akan meningkat, sedangkan dengan bertambahnya umur, tekanan diastoliknya relatif sedikit menurun. Jadi misalnya sistoliknya akan naik jadi 170 pada usia 80. Tetapi kok diastoliknya agak turun jadi 70, sehingga ada pulse pressure sebesar 100. Dengan pulse pressure yang lebar ini, dia semakin exaggerated pulsatil, sehingga mudah menyebabkan di pembuluh darah yang halus, di otak dapat menyebabkan stroke, di mata dapat menyebabkan retinopati. Jadi pulse pressure yang terlalu lebar menunjukkan bahwa exaggerated gitu. Sedangkan tadi dikatakan bahwa kalau pulse pressure yang terlalu rendah, pulse pressure rendah itu hanya menunjukkan bahwa yang penting dalam melihat sistolik dan diastolik, kita melihat tekanan perfusi yang disebut mean arterial pressure. Mean arterial pressure adalah 2 diastol ditambah sistol dibagi 3. Itu kepentingannya pada pasien-pasien yang mengalami shock. Dia harus mempunyai tekanan perfusi yang cukup untuk jantungnya sendiri. Jadi dalam slide tadi setelah saya katakan, tekanan darah tidak hanya sekedar sistolik, kita lihat juga mean arterial pressure perfusionnya untuk organ jantung sendiri, coronary perfusion, maupun pulse pressure-nya tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu sempit juga. Kalau terlalu sempit pulse pressure-nya, mungkin pasien ini dalam kondisi yang flow-nya tidak terlalu baik. Apakah ini menjawab pertanyaan? Mudah-mudahan. Oke, barangkali ada penanya lagi dari ruang ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih dok. Nama saya Dema Zurtika. Di sini saya ingin menanyakan, lihat juga dikatakan bahwa wanita yang telah menopause itu resiko penyakit jantungnya itu berkali-kali lipat dikarenakan kadar estrogen yang menurun. Nah, sebenarnya apa yang terjadi atau mekanismenya bagaimana sehingga estrogen ini bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular itu sendiri? Kemudian yang kedua dikatakan bahwa tekanan darah, untuk mengukur tekanan darah itu lebih penting kita melihat diastolnya daripada sistolnya. Nah, itu apakah benar dan mengapa seperti itu? Terima kasih. Oh iya dok, satu lagi. Jadi untuk wanita yang telah menopause itu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit kardiovaskular yang berkali lipat itu karena kadar estrogennya menurun? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, pada wanita yang postmenopause, mengapa dikatakan tidak terlindungi lagi oleh estrogen? Dan estrogen yang rendah ini tadi telah dalam salah satu slide saya dikatakan bahwa estrogen rendah ini menurunkan juga HDL. Jadi faktor risiko yang terjadi disebabkan karena HDL yang rendah. Sedangkan HDL yang rendah itu dibutuhkan untuk mekanisme pembuangan, reverse cholesterol transport system. Artinya kalau HDL-nya tinggi, dia bagus karena dia akan membantu membuang kolesterol yang tinggi itu, dibuang lewat feces, lewat liver semua. Sedangkan kalau bis HDL ini sedikit, dia semua numpuk di jaringan sehingga akan menyebabkan atherogenik kalau HDL-nya rendah. Jadi mekanisme estrogen yang rendah menyebabkan HDL yang rendah bersifat atherogenik. Yang kedua pertanyaan adalah dikatakan bahwa diastol lebih penting dari sistol. Saya kira dua-duanya penting. Sistolik penting adalah untuk pompa ke perifer. Jadi kalau sistolik yang tinggi, isolated systolic hypertension, tekanannya tinggi, dia akan menyebabkan ke pembuluh kecil dia merusak, menyebabkan retinopati, hipertensi, menyebabkan stroke karena tinggi. Sedangkan diastol kepentingannya lebih banyak pada coronary perfusion. Maksudnya bahwa kalau kita lihat di sini, kalau jantung berdenyut, dia pompa begini, yang
meningkat waktu sistol, tapi koroner sendiri terisi waktu dia diastol. Jadi kalau tekanan diastolik dia rendah, untuk koroner sendiri sebagai pompa dia kekurangan. Karena itu pada kasus-kasus yang ditanyakan oleh David misalnya tadi, pada pasien-pasien dengan diastolik yang rendah, kadang-kadang pasien tidak ada stenosis di koronernya. Tapi karena diastolnya rendah, cuma 40-50, pasien juga ada chest pain. Karena tekanan diastolik penting untuk koroner itu sendiri, coronary perfusion pressure. Apakah ini bisa ditangkap? Ya. Ya, terima kasih. Waktu kita tidak banyak. Barangkali Dr. Marulam ingin menambahkan sesuatu. Saya hanya kembali apa yang diutarakan Dr. Bambang, bahwa tekanan sistolik dan tekanan diastolik itu menyebabkan kematian akibat dari stroke dan ischemic heart disease sama besarnya antara diastolik dan sistolik. Jadi kesimpulannya sistolik dan diastolik sama pentingnya. Lalu tadi mengenai apa yang harus dilakukan oleh wanita menopause untuk menghindarkan aterosklerosis. Dulu orang mencoba hormon replacement terapi, tetapi studi-studi menunjukkan hasilnya tidak banyak. Jadi jalan lain adalah menghindarkan semua multi risk factor yang ada, termasuk seperti kalau hipertension ya obati hipertension, kalau dia aterosklerosis ya diet dan statin. Dan sebabnya di beberapa negara wanita menopause banyak sekali yang dianjurkan untuk makan statin. Barangkali sedikit saya menambahkan karena ini ada judul mengenai kardiometabolik, yaitu mengenai diabetes. Dr. Bambang tadi sudah mengutarakan bahwa 70% kematian pada diabetes itu adalah makrovaskular disease. Apa yang dimaksud dengan makrovaskular disease adalah penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Sisanya sekitar 30% adalah kelainan mikrovaskular. Entah itu retinopati, neuropati, atau nefropati diabetik. Nah, kenapa ini bisa menjadi persoalan serius? Karena kematian pada orang diabetes itu bukan karena gulanya yang tinggi, tapi karena penyakit aterosklerosis tersebut. Tadi Dr. Bambang sudah mengutarakan bahwa jenis LDL kolesterol pada orang diabetes itu lebih kecil-kecil. Very low density lipoproteinnya lebih banyak walaupun LDL kolesterolnya sama seperti orang normal. Saking kecilnya dia mudah menyelinap di antara endotel daripada vaskular, sehingga mudah terjadi aterosklerosis. Lalu begitu pentingnya tadi Dr. Bambang mengutarakan bahwa harus ada target-target tertentu pada orang diabetes, dan targetnya itu jauh lebih rendah dibandingkan daripada yang non-diabetik. Harus lebih rendah LDL-nya di bawah 100, dan kalau dia sudah penyakit koroner atau stroke, dia harus di bawah 70, harus lebih rendah lagi. Dan glucose kontrolnya harus baik. Hypertensive kontrolnya harus baik. Saya kira itu yang paling penting daripada diabetes, supaya kita jangan kecewa terus, kita obati diabetes tapi meninggal karena infark jantung. Dan itu terbukti dari studi yang tadi Dr. Bambang sudah mengutarakan, East-West Study oleh Hafner itu, bahwa kematian 8 tahun penderita diabetes tanpa penyakit jantung sama besarnya dengan
orang yang sudah penyakit jantung, serangan jantung, tanpa penderita diabetes. Itu sebabnya maka timbul istilah diabetes ekuivalen dengan penyakit jantung koroner. Saya kira, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Marulam. Kita masih punya waktu 10 menit. Barangkali ada lagi pertanyaan? Ya, silakan yang di depan. Selamat sore dok, nama saya Reza, tingkat 2 dari FKUI. Mau nanya dok, singkat saja tentang aterosklerosis tadi. Tahapan pertama adalah adanya dysfunction dari endotelialnya. Apakah yang dapat menyebabkan endotelial dysfunction tersebut? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah kalau udah ada plak di aterosklerotik tersebut bisa dihilangkan atau minimal dikurangi dok? Terima kasih. Penyebab daripada endothelial dysfunction juga suatu yang bersifat multifaktorial. Antara lain misalnya suatu dislipidemi juga dapat menyebabkan endothelial dysfunction. Yang lain adalah misalnya diabetes, ya, dengan kelainan-kelainan mikro dan makrovaskular juga menyebabkan endothelial dysfunction. Jadi banyak faktor multifaktorial juga yang menyebabkan endothelial dysfunction itu. Selain daripada misalnya trauma, ya, pada pembuluh darah tersebut, ya. Jadi faktor-faktor kimiawi, radical oxygen species semua dapat menyebabkan endothelial dysfunction. Dan endothelial dysfunction dapat dilakukan pemeriksaan dini dengan tes yang namanya flow mediated dilatation (FMD), ya. Atau dengan cara lain dengan ankle brachial index test, ya. Ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau sudah ada aterosklerosis plak, apakah dapat regresi plak tersebut? Berbagai penelitian telah dilakukan, antara lain reversal study, ya, melakukan penelitian dengan intracoronary ultrasound. Kemudian pasien diberikan obat-obat lipid lowering drug. Ternyata pada pasien tersebut dapat terjadi regresi daripada plak tersebut. Paling tidak bahwa plak tersebut menjadi stabil dan tidak mudah pecah, tidak mudah rupture. Mekanisme serangan jantung terjadi karena plak tersebut tidak stabil. Begitu plaknya pecah, dia terjadi akut trombosis, sehingga semakin menyumbat daripada aliran darah tersebut. Jadi pemberian statin dan obat-obat lainnya maupun obat antihipertensif menyebabkan plak menjadi stabil dan tidak mudah rupture. Jadi sekarang deteksi dini justru mencari plak yang tidak stabil. Ya, ada tambahan Dr. Marulam? Saya kira ini pertanyaan sangat menarik. Bisakah regresi atau tidak? Tadi saya sudah dijawab oleh Dr. Bambang melalui LDL. Penurunan LDL yang agresif dengan statin dosis yang besar terbukti mengurangi volume aterosklerosis dengan penelitian intravaskular ultrasound. Itu sudah terbukti di Jepang maupun di Amerika. Tapi yang menarik lagi adalah perusahaan-perusahaan obat sekarang berusaha membuat HDL yang bisa membuat regresi itu lebih agresif lagi. Dan ada satu studi yang disebut Milano itu dengan membuat HDL dan mereka berikan pada binatang dan memang terbukti regresi. Tetapi begitu dicoba ke manusia, hasilnya sebaliknya, lebih banyak mortalitasnya. Jadi merupakan tantangan yang sangat menarik dan saya kira ini penelitian yang mungkin sangat menarik di masa depan. Oke, terima kasih. 5 menit lagi. Masih ada barangkali. Kalau tidak mungkin saya belum kebagian pertanyaan Dr. Bambang ya. Sering kita menghadapi pasien dislipidemia terus memberikan statin ini. Ternyata waktu lihat enzim glukarnya tinggi. Nah, pertanyaannya batas berapa kita masih berani memberikan? GOT GPT berapa kita masih? Ya silakan jalan terus. Atau kalau sudah sekian
jangan diberikan. Terima kasih Dr. Naf. Kebanyakan pada pasien berikan statin, kita selalu menanyakan setelah lama dia menggunakan, terutama pada pasien yang sudah kronik mendapat statin, kita kadang-kadang jangan lupa menanyakan apakah ada keluhan pegal-pegal atau efek samping dari statin. Jadi itu penting pada pasien yang menggunakan kronik statin. Tapi kembali kepada ini, khususnya pada peningkatan SGOT, SGPT, kadang-kadang meningkatnya SGOT, SGPT ini multifaktorial. Bisa karena statinnya juga, bisa juga karena perlemakan hati atau sebab-sebab lain. Jadi kita akan menghentikan, terutama kalau klinis ada keluhan-keluhan efek samping seperti misalnya mialgia ataupun SGOT meningkat lebih daripada 2-3 kali lipat. Kita harus hentikan saja. Bahkan bisa digunakan untuk diturunkan dosisnya. Jadi hanya seminggu sekali, atau jadi kita tidak mencapai pada yang kita harapkan tiap hari, tapi hanya kita berikan supaya SGOT-nya bisa istirahat, dia akan kembali ke normal. Begini. Iya, terima kasih Dr. Bambang. Dengan demikian, ya silakan. Suatu kasus barangkali bisa saya perlihatkan sedikit. Suatu kasus yang menarik yang sedang kita rawat di slide saya, bisa ditayangkan. Para hadirin sekalian, sekarang kita ini dalam era perokok dan kita lihat bahwa faktor risiko koroner adalah HDL yang rendah dan triglycerid yang tinggi dengan HSCRP yang tinggi. Jadi ini suatu contoh bahwa kita akan mendapatkan banyak kasus apabila tidak melakukan deteksi dini, early detection, dan prevention sejak awal. Jadi kita sebagai dokter selalu menekankan deteksi dini dan pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan barangkali Dr. Bambang bisa mengutarakan pengalamannya bahwa sekarang orang penyakit jantung mudah dibandingkan dengan apa yang di textbook. Dr. Bambang pernah menemukan pada umur 33 tahun. Padahal di buku-buku selalu dikatakan bahwa penyakit jantung koroner mulainya 40 ke atas. Tapi di Indonesia kita sudah menemukan umur 33, 34 sampai 36 tahun. Ya, barangkali saya bisa perlihatkan datanya di rumah sakit bahwa infak pada usia muda kita dapatkan pada tahun saya perlihatkan slide-nya. Ternyata makin lama semakin banyak angkanya. Infak pada usia muda semakin hari semakin banyak. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Bambang, Dr. Marulam, dan kepada audiens semua. Kita pas di jam 3, jadi timingnya tepat. Walaupun mulainya agak telat, tapi selesainya pas jam 3. Dengan demikian kita selesai pada acara hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta video conference baik Jakarta maupun di luar Jakarta. Kita ketemu lagi untuk video conference berikut 7 Juni yang kayaknya materinya lebih 1 Juni, maaf. Materinya sangat menarik yaitu musik dan memori. Nanti akan beberapa artis ibu kota. Jadi silakan ikuti nanti 1 Juni untuk video conference yang berjudul musik dan memori. Kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih. FKUI, UIN, dan Universitas Udayana serta UKI Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.